Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kalau kita membaca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita bisa melihat apa yang disampaikan Tuhan Yesus, yaitu sabda-sabda Yesus di Perjanjian Baru. Sabda-sabda Yesus Kristus adalah intisari pengajaran iman Kristen. Sabda-sabda dari Tuhan Yesus yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah kebenaran yang bersifat absolut, kebenaran yang tidak bisa dibantahkan. Jadi kalau setiap orang mengaku menjadi murid Kristus, dia harus bisa melakukan apa yang disampaikan Tuhan Yesus di Perjanjian Baru. Yang pertama, Yesus mengajar kita untuk mengasihi Tuhan, bahwa sepanjang hidup kita harus bisa mengasihi Tuhan. Seperti Yesus mengasihi Bapanya, Dia hidup hanya untuk kepentingan Bapa di surga, hidup untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Yohanes 4 ayat 34. Itulah kehidupan Yesus. Sepanjang hidup Yesus untuk menggenapi visi Bapanya, Dia mati sebagai korban penebus dosa. Yang kedua, Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama kita. Itulah sabda Yesus, agar kita bisa mengasihi sesama kita. Karena itu hukum yang kedua, kita tidak bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan kalau sesama kita yang kelihatan kita tidak mengasihi. Yang ketiga, bahwa Yesus mengajar agar kita mengasihi musuh-musuh kita, mendoakan orang-orang yang menganiaya kita, saudara. Ini sebuah perjuangan. Orang yang mengaku pengikut Kristus harus bisa mengampuni, melupakan orang-orang yang telah melukai, orang-orang yang telah mengkhianati kita. Kita harus mengasihi, mendoakan. Baru itu kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Yang keempat, Yesus mengajar agar kita memiliki karakter sempurna seperti Bapa di surga. Matius 5:48. Inilah yang membedakan agama-agama di dunia dengan iman Kristen. Kalau agama seluruh dunia mengajar baik, tetapi iman Kristen mengajar agar kita memiliki karakter moral, sifat-sifat kelakuan kita seperti Bapa di surga. Yang selanjutnya, Yesus mengajar bahwa hidup kita harus memiliki pasangan hidup cukup satu. Hanya maut yang dapat memisahkan. Karena Tuhan sudah mengingatkan kita, apa yang sudah disatukan dengan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengajar agar hidup kita tidak perlu khawatir tuh. Karena Tuhan mengajar bahwa kalau burung-burung di udara Bapa memelihara, apalagi kita orang percaya, agar kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup ini. Selanjutnya, Tuhan Yesus mengajar agar kita menabung harta di surga, bahwa di bumi ini tempat ngengat dan karat, semuanya akan hilang dalam sekejap mata waktu kita menutup mata kita yang terakhir. Bahwa harta kita sesungguhnya ada di surga. Maka selagi kita masih hidup, kita harus mengumpulkan harta di surga, yaitu kita hidup untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Itulah mengumpulkan harta di surga. Kita melayani Tuhan, itulah mengumpulkan harta di surga. Kita memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, itulah harta kita. Yang selanjutnya, Tuhan Yesus mengajar agar kita menjadi garam terang dunia. Di tengah-tengah dunia kita harus bisa
menjadi saksi Kristus. Orang melihat kita melihat Kristus, orang melihat kita melihat kerajaan surga. Jadi agar Bapa dimuliakan dengan kelakuan perilaku kita di dalam menjalani hidup ini. Yang selanjutnya Yesus mengajar agar kita menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Salam, terima kasih, Tuhan memberkati.